Lama orang tu datang leh. Lama orang tu datang leh, mah. Istilah bosan. Ngantuk desti mah. Nggak main apa sih Wak? Nah, sambil orang menunggu orang tuh main koin-koin Wak. Babaan koin tu. Nah, koin tuh beko ada gambar ada angko. Beko Wak pilih angko atau gambar gitu pas lah di ambuang gitu ha. Oh. Tu nak koin cak kini kau desti ada koin ngasul. Pintalah cendek lu. Tidak loh. Aku mana ada doa. Iyalah, mah banyak piti-piti aponya, piti keratihnya. Kau. Lu cik mah. Ama kan? yang mah buangnya ya tuh Desti milih beko ya. Jadi. Pilih deh. Jadi. Angka. Oi, batu. Lanjut. Gambar. Salah. Distilai. Angka atau gambar? Gambar. Lari piti ya. Entah lu sambil piti lu. Tuh nyoa. Di lama warna kalian kutibu Maaf ya, telat. Telat panik menunggu mah. Iya, maaf. Juga lama warna. Kalian tadi ngapain aja? Ku main-main koin-koin kami tadi ya. Bosan nunggu kalian lama warna. Main koin, diapain koinnya? Dilempar tuh ha. Berlempar gitu ha. Itu tebak beko. Angkat atau gambar? Oh, kok nggak salah, itu tuh salah satu penerapan teori probabilitas dalam matematika nggak sih? Iya ya, kalau nggak salah ada ilmuwan matematika yang mengembangkan konsep itu, tapi siapa ya? Oh iya, aku ingat namanya itu Laplace loh. Hah? Laplace? Rasanya Desti pernah sih mendengar Laplace ini, tapi Desti bingung. Kok bisa si Laplace kok terkenal gitu? Apa sih yang menyebabkan dia terkenal? Iya Desti, Laplace itu merupakan salah satu ilmuwan yang terkenal dalam berbagai bidang, terutama matematika, fisika, dan juga astronomi. Nah, salah satu karya Laplace yang terkenal yaitu Laplace Transform, yang digunakan dalam berbagai bidang pula, terutama teknik, fisika, dan juga ekonomi. Dan tidak kalah pentingnya, Laplace itu merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan teori probabilitas yang saat ini digunakan dalam konsep dasar statistik modern. Jadi Laplace itu sangat berpengaruh di banyak bidang ya? Iya sih, tapi bagaimana ya latar belakang dari kehidupan Laplace ini? Yang Desti ingat ya, Laplace ini lahir di tanggal 23 Maret tahun 1749 di Prancis. Laplace ini berasal dari keluarga petani yang sangat sederhana. Meskipun dari keluarga yang sangat sederhana, Laplace ini sejak kecil sudah nampak bakat luar biasanya dalam matematika. Dari kecil ini, karena sudah nampak bakatnya itu, Laplace melanjutkan pendidikan ke Paris. Onde, luar biasa juga yo, bisa jadi ilmuwan besar meskipun dari latar belakang yang sederhana. Tapi kira-kira apa yang membuat dia bisa sukses seperti itu? Benar Rahma, Laplace itu harus menghadapi banyak sekali tantangan. Nah, dia itu memiliki tekad yang kuat dan juga bakat alami tentang matematika. Saat di Paris, dia bertemu dengan banyak sekali ilmuwan, contohnya seperti Gauss. Nah, dari kolaborasi dengan mereka, karya Laplace semakin berkembang. Berarti Laplace itu berkolaborasi dengan orang-orang hebat untuk menciptakan karya yang luar biasa. Ya, benar banget Alia. Laplace juga berperan penting dalam astronomi. Dia juga mengembangkan teori tentang pembentukan tata surya dan pergerakan planet-planet dengan menggunakan hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton. Oh, jadi Laplace ini menjelaskan bagaimana planet-planet itu bisa bergerak dengan stabil di orbitnya. Terus pasti itu sangat berguna ya untuk memahami sistem tata surya. Nah, betul Desti, Laplace mengembangkan
model matematis yang menjelaskan tentang bagaimana gaya gravitasi itu bekerja dalam sistem tata surya. Nah, teorinya itu sangat penting karena memberikan penjelasan tentang tentang stabilitas orbit planet dan fenomena lainnya yang terjadi di luar angkasa. Jadi bukan hanya dalam matematikanya saja ya, dia juga berperan besar dalam astronomi. Ya, benar sekali. Laplace adalah seorang polimet yang menguasai berbagai bidang selain astronomi dan matematika. Dia juga berkontribusi banyak dalam fisika, terutama dalam mekanika. Salah satu karyanya yaitu Mekanik Celeste yang terkenal menjelaskan hukum-hukum fisika dalam tata surya dengan menggunakan pendekatan matematika. Jadi bisa dibilang Laplace itu sudah membantu kita untuk menjelaskan banyak hal yang baru kita pahami sekarang ini. Iya Desti, dia sudah meramalkan banyak sekali hal yang saat ini sedang kita pelajari atau kita terapkan. Bahkan dia menerapkan teori probabilitas dengan cara yang sangat modern. Salah satunya yaitu penerapan hukum probabilitas Bayes yang menjadi dasar dalam berbagai aplikasi statistik saat ini, seperti analisis data, kecerdasan buatan, sampai dengan ekonomi. Wow, jadi ilmu yang kita pelajari saat ini seperti statistik, analisis data, itu berasal dari karya Laplace. Betul Alia, bahkan aplikasi teori probabilitas Laplace kini sangat luas digunakan di berbagai bidang, termasuk teknologi dan keuangan. Misalnya dalam dunia saham atau risiko investasi. Kita sering menggunakan konsep ini untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Wah, sungguh luar biasa ya pengaruh Laplace dalam banyak bidang ini. Karyanya terus digunakan sampai sekarang, meskipun dia sudah meninggal lebih dari 2 abad yang lalu. Nah, betul sekali Rahma. Hal itu yang menyebabkan Laplace menjadi salah satu ilmuwan terkenal di sepanjang sejarah. Karyanya membentuk berbagai disiplin ilmu dan memberikan dasar bagi penemuan-penemuan ilmiah selanjutnya. Jadi Laplace ini benar-benar mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan ini abadi. Selain itu, karya-karya dari Laplace ini terus digunakan dan terus berkembang bahkan setelah ia pun meninggal. Wah, menginspirasi sekali ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari kehidupan si Laplace ini. Meskipun ia berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi ia dapat berhasil menjadi seorang tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, terima kasih ya atas berbagi ilmunya. Nah, kelihatannya hari udah mau gelap. Apakah kita bisa pulang sekarang? Bisa, mantap benar. Ayo kita pulang. Boleh. Ayo, Let's go. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi besok. Gimana kalau kita belajar lagi besok? Boleh. Boleh. Oke, kita pulang. Dari cerita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Laplace adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, tetapi juga memperluas pemahaman kita mengenai tata surya melalui berbagai model matematis. Karyanya ini menjadi dasar bagi banyak disiplin ilmu yang terus berkembang hingga saat ini. Selain itu, Laplace juga mengajarkan kita bahwa keterbatasan latar belakang bukanlah halangan untuk meraih prestasi besar. Dengan tekad, kerja keras, dan semangat belajar, ia mampu mengubah dunia dan meninggalkan warisan abadi yang terus digunakan dalam berbagai bidang. Intinya, ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti dan selalu bisa dikembangkan. Kita sebagai generasi penerus punya tanggung jawab untuk terus belajar, mengeksplorasi, dan berinovasi agar kita bisa memberikan kontribusi serupa bagi dunia. Ingatlah, masa depan dibangun dari usaha-usaha kecil yang dilakukan hari ini, seperti yang dilakukan Laplace dalam membangun dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. Seperti biasa, terima kasih.